baik, terima kasih, teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini untuk di acara live, panen setiap hari dari laptop. Oke, kebetulan pemateri kita sudah siap, sudah hadir pada hari ini. Baik, langsung saja kepada sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, Pak, ya. Perkenalkan, pemateri kita pada hari ini yakni Bapak Roni Haryadi, seorang praktisi TikTok dari TDA Garut. Baik, kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak ya waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Roni Haryadi. Kalau dibilang praktisi mungkin sama-sama belajar ya. Kita mungkin di sini hari ini untuk malam ini kita sharing-sharing aja karena saya lihat juga mungkin banyak juga nih teman-teman yang udah mahir daripada saya gitu ya. Jadi mungkin untuk malam ini kita sharing-sharing aja, saling tukar cerita, mana tahu ada hal yang positif bisa diambil, yang jeleknya dibuang ya. Mbak ini mungkin saya agak grogi sekarang ya dibandingin saya live TikTok grogian sekarang serius Mbak. Iya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Santai Iya aja. beneran daripada, live TikTok depan kamera live TikTok tuh agak grogian sekarang, biasanya sekarang kelihatan yang nontonnya mukanya siapa-siapa aja gitu. Masya Allah, teman-teman Heeh, juga baik, Pak. ini kita sharing ini ya, apa nama itu, dengan judul panen setiap hari dari live TikTok, boleh izin share screen ya? Oh, iya, Pak, silakan. Tapi belum diakses ya. Oh, bentar, saya ini apa ya, Ini dari yang paling jauh dari mana nih Mbak? banyak, Pak. Ada Banyak yang ya? luar pulau Pulau Jawa. Ini tadi ada Jayapura nggak salah, siapa tuh tadi ya? Di Bandung Kang, tapi Garut paling jauh. Wis banyak ya, dari Kudus, Palembang, Masya Allah, Kediri ya. Izinnya, Pak, saya Izin share ya, boleh iya. dibuka, belum dibuka itunya, aksesnya. Medan Mas ya, oh jauh ya. Tapi saya juga sebenarnya aslinya dari Padang ya, walaupun dari Teriak Garut, asli sih dari Padang gitu. Banyak juga nih dari Sumatera ya, Palembang, Jakut hadir, salam kenal juga semuanya. Nonton Mas itu di belakang jualannya clothing ya Mas ya? Ini double nggak? Cek cek, suaranya ngebayang nggak? Udah udah kedengeran bagaimana Masnya? Udah? Coba, Aman Pak, aman? udah belum share screen-nya? Oh share gitu. Oke siap. Izin share ya. Iya, Pak. Ini udah tampilannya udah ganti ya ke share ya. Ya, udah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ulang lagi ya. Perkenalkan, nama saya Roni Haryadi. Saya dari TDA Garut. Mungkin untuk malam ini kita akan sedikit sharing mengenai panen setiap hari dari live TikTok. Jadi saatnya tingkatkan penjualan dari live streaming. Jadi sebenarnya materi ini tuh nggak hanya untuk TikTok ya, buat teman-teman yang udah live di marketplace seperti Shopee atau yang lain-lain juga sebenarnya bisa diaplikasikan gitu. Cuman mungkin ada sedikit pembedaan, ntar kita jelaskan. Oke, lanjut ya. Ini biodata, saya Roni Haryadi, saya tinggal di Jati, Tarogong Kaler, Garut, Jawa Barat. Untuk nomor WA bisa disimpan atau di screenshot ya, mana tahu ada yang mau tanya-tanya atau ya Pak, diskusi bisa WA ke situ atau juga bisa diskusi di ini ya di grup TDA Digital. Nah, insya Allah mudah-mudahan sih biasanya sih kalau ada yang tanya-tanya saya jawab insya Allah di TDA Digital. Untuk bisnis saya hari ini tuh ada dua. Yang pertama itu thrifting, thrifting mungkin jualan baju thrifting. Yang keduanya itu produk digital berupa aplikasi kayak WA Blast dan lain-lain. Oke. Nah, untuk materi pembahasan kali ini kita ada 3 submateri. Yang pertama mungkin sedikit ngebahas dulu ya strategi bisnis ala Rasulullah. Strategi bisnis ini Rasulullah ini diadopsi oleh menurut saya itu diadopsi malah produk-produk Cina itu yang masuk ke sekarang itu yang mungkin menurut saya itu mengadopsi prinsip bisnis ala Rasulullah ya gitu.
Yang keduanya, apa sih live shopping itu? Kenapa harus melakukan live shopping? Yang ketiganya, live shopping di TikTok, cara memanfaatkan fitur live shopping di TikTok. Selanjutnya, rahasia sukses di TikTok. Ya, mungkin ini sedikit tip dari saya. Yang kelimanya ada trik sukses saat live TikTok. Dan keenamnya, link referral penjualan. Bagaimana sih? Mungkin jadi apa ya? Jadi sebagai ini menurut saya sih bisa dilihat sama teman-teman tuh bagaimana sih mereka tuh jual di TikTok itu dengan viewer yang banyak juga lumayan, dengan omset juga yang lumayan gitu ya. Oke, submateri yang pertama, strategi bisnis ala Rasulullah, strategi bisnis ala Rasulullah yang diadopsi oleh produk Cina menurut saya. Yang pertama adalah akad yang jelas ya. Jadi akad yang jelas tuh kayak gini. Misalnya teman-teman nih yang punya sistem reseller atau sistem keagenan, jangan sampai ntar pas udah produknya lagi bagus-bagusnya, agen-agennya bonusnya gede-gede, dirubah aturannya gitu kan. Nah, terus kayak gitulah. Terus yang keduanya produk yang terbaik. Jadi walaupun bagi penulis juga gitu ya, usahakan kita tuh ngasih produk yang terbaik. Contohnya walaupun saya jual baju thrifting atau baju bekas, kita juga kasih tahu gitu, ini ada produknya, ada minus atau enggaknya gitu kan, seperti apa produknya, terus bagaimana kualitas barangnya. Nah, yang ketiganya ada kan belikan pelayanan terbaik. Jadi menurut saya tuh ini juga jadi apa ya? Jadi fitur yang paling penting gitu. Karena dari pelayanan ini bisa membuat customer itu repeat order. Karena nggak jarang juga gitu ya, orang udah beli, pas nanya lagi nggak dijawab, apalagi pas produknya bermasalah nggak dijawab, ujung-ujungnya ya nggak beli-beli lagi gitu. Malah kadang-kadang ada yang misalnya dia dapat produk reject, bukan produk reject ya, produk jelek, misalnya ada beberapa reject yang lulus quality control dari kita kirim ke customer, tiba-tiba customer-nya komplain, kita tangani dengan baik, ujung-ujungnya malah mereka repeat order terus gitu kan, beli produk kita. Yang ketiganya adalah berikan harga yang pas. Harga yang pas itu menurut saya itu bukan harga yang paling murah, juga bukan harga yang paling mahal, tapi harga yang dimana saat customer kita beli itu, apa yang dia berikan atau biaya yang dia keluarkan itu membuat menjadikan worth it bagi mereka gitu. Jadi nggak ngerasa dia ngeluar, misalnya dia beli produk harganya 1 juta, ternyata kualitasnya itu seperti harga produk yang harganya 500.000 atau yang 100.000. Jangan juga seperti kita pengen jual harga murah tapi kualitas produknya juga kita abaikan gitu kan. Jangan juga sampai seperti itu. Yang kelimanya adalah inovasi dan yang keenamnya kreatif. Mungkin dari inovasi produk ini kita bikin produk yang baru dan seperti itulah ya. Mohon maaf, izin slide-nya saya tidak bergerak, masih di slide pertama. Ini bergerak nggak di teman-teman? Slide-nya. Cek, ini belum kita ini ya, masih di slide ini ya. Slide-nya jalan? Ini masih ininya Pak, masih Jalan ya? masih apa? Masih slide Yang strategi 1. pemasaran ya? Belum. Masih panen setiap hari dari TikTok, masih Oh, judulnya. masih ini ya, tar. Kayaknya stop nih. Bentar, kita coba tar ya. Ini udah yang mana? Masih slide pertama atau gerak nggak ini? Udah gerak Pak. Nggak gerak ya? Ini gerak? Gerak. Oke, gerak ya. Oke, ini buat teman-teman atau mau di screenshot juga boleh ya, screenshot aja. Ini biodata udah ya. Ini materinya kita ada bagi 3 ya, yang tadi strategi bisnis, yang keduanya apa itu live shopping, yang ketiganya live shopping TikTok itu seperti apa, yang keempatnya rahasia sukses, yang kelimanya trik sukses, yang keenamnya link referral. Nah, ini udah kita jelasin yang tadi ya. Saya baru sampai sini. Ini gerak ya? Aman? Aman Pak, aman. Oke, aman. Oke, lanjut ya. Nah, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh kenapa sebagai contoh produk yang inovatif. Jadi kenapa sih saya bilang Cina itu mengadopsi prinsip ala Rasulullah ya? Mungkin teman-teman masih ingat ya, apalagi zaman yang Gen Z lagi. Iya, Gen apa tuh? Gen Y ya, Gen Y. Nih Gen Y. Mungkin teman-teman masih kenal yang namanya HP Nexian, HP Mito. Seperti itu ya. Mungkin saya dulu ada yang namanya HP Nexian, produk Cina itu saya nggak mau beli gitu. Kenapa saya nggak mau pernah beli? Karena walaupun harganya murah, tapi kualitas yang dia berikan itu ya bisa dibilang nyampah gitu. Belum 1 tahun udah rusak.
Tapi beda dengan produk-produk Cina seperti sekarang ya. Ini contohnya nih ada produk yang namanya itu Tecno Spark gitu. Dia dengan harga 1.199.000 dia memberikan kamera 50 pixel, depannya 32 megapiksel, prosesornya sekian, RAM-nya juga sampai 128. Jadi sekarang itu malahan produk-produk Cina yang dulu istilahnya tuh dipandang sebelah mata, yang dulu HP itu didominasi oleh Nokia, Samsung, BlackBerry, malah sekarang hampir nomor 1, 2, 3 itu di posisinya di produk Cina gitu kan. Jadi istilahnya tuh eh, pelayanan dan bukan ya. Jadi pelayanan yang kita berikan itu duit yang kita keluarkan itu dengan apa yang kita dapat itu jadi lebih dapat menang banyak. Makanya produk-produk Cina sekarang didominasi dengan karena tadi ya, dia memberikan produk yang terbaik. Yang dulunya itu produk Cina itu saat ada rusak, kita susah nyari customer service-nya, saat kita dengan pokoknya mas ribet lah gitu. Walaupun harga murah orang juga nggak mau beli gitu. Beda dengan sekarang gitu kan, kayak Nokia lagi Redmi, Vivo dan lain-lain itu kan jadi nomor 1, 2, 3 gitu. Dan begitu juga produk mobil ya. Nah kan produk mobil-mobil Cina ini juga sekarang hampir mendominasi, nggak susah ya nyarinya ya. Kayak Wuling itu dari Wuling, ya pokoknya Wuling itu nggak susah nyari gitu, di jalan tuh ada gitu. Jadi dengan harganya yang 128 juta, dapat fasilitas yang mungkin bisa dibandingkan dengan hampir sama kayak Honda CR-V dan lain-lain lah ya, walaupun tapi dengan harganya yang murah dia mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang lebih maksimal gitu. Mungkin di sini paham ya apa yang saya dengan materi yang pertama itu. Terus yang keduanya kita baru masuk ke topik pembahasan apa sih live shopping itu, kenapa kita harus melakukan live shopping. Nah, live shopping adalah kegiatan menjual produk melalui siaran langsung atau live streaming di platform digital yang mungkin teman-teman bisa lihat di yang pertama itu TikTok ya. TikTok, sekarang juga Shopee juga melakukan itu, di mana host akan memandu live streaming dengan memperkenalkan dan mempromosikan produk secara langsung. Jadi live shopping itu kita itu jualan secara live dengan intinya itu kita jualan virtual jarak jauh, tapi kita ketemu sama interaksi langsung dengan customer kita gitu kan. Kalau zaman dulu sebelum ada Shopee itu kan, kalau kita orang digital marketing itu kan kita pakai ads dari iklan masuk ke landing page, masuk ke WA chat seperti itu kan. Tapi sekarang beda gitu. Sekarang itu kita bisa ngelihatin produk kita, bisa juga langsung kita juga bisa bisa promosiin, memperkenalkan produk kita seperti apa, kekuatan seperti apa gitu kan. Jadi live shop ini menurut saya itu bisa dibilang lebih powerful gitu dibandingkan dengan digital marketing dengan ad ya. Kan karena kita lihat kan, kalau mungkin teman-teman yang suka main di Facebook Ads atau di IG Ads gitu kan, di mana iklan itu dari iklan masuk ke landing page, dari landing page masuk ke chat WA, dari WA ada 100 WA yang masuk, yang ujung-ujungnya yang bingung admin kita kan. Tapi live shopping beda kan, saat ada orang yang masuk 100, yang nanyanya sama, kita sekali menjelaskan produk, 100 orang yang nonton itu jadi mengerti produk kita. Jadi fitur yang paling utamanya seperti itu. Dan istilahnya live shopping itu jadi call to action-nya juga lebih cepat ya kan. Kalau teman-teman yang suka buka TikTok kan paling gampang, saat orang demo produknya, yang mau belanja tinggal cek keranjang kuning etalase 1 gitu. Checkout hari itu bisa langsung checkout. Beda dengan kalau lewat WA kan, WA ngebales lama, ujung-ujungnya dia masuk, istilahnya tuh checkout-nya besok. Keburu dari hot ke cool-nya itu lama gitu. Tapi kalau live shopping ini dari hot bisa langsung closing gitu. Bedanya sama yang ad itu seperti itu. Nah, di sini kan di mana penonton bisa berinteraksi. Jadi kita bisa ngeliatin warna produk kita seperti apa, bahannya seperti apa. Misalnya kita jual jaket anti air gitu kan, kita langsung demoin tuh, kita siram jaketnya ternyata nggak rembes ke bahannya seperti itu. Lanjut ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, saking powerful-nya live shopping gitu kan. Di berita tahun kapan ya? Ini berita tahun kemarin ya. Berita tahun kemarin gitu. Di mana Shopee aja yang tadinya live shopping itu hanya terdapat di TikTok, sekarang Shopee pakai live shopping. Tokopedia udah join sama TikTok, dan di negara
apa namanya itu, di Cinanya aja udah pakai live shopping gitu, udah nggak pakai pakai apa namanya itu, pakai yang chat-chat-an lagi gitu. Karena yang tadi saya bilang, dari hot-nya itu bisa langsung closing gitu, dari dengan menggunakan live shopping. Beda dengan tadi dengan lewat WA, dengan lewat chat ya, bukan WA ya, lewat chat itu lebih lama gitu kan, yang ngebalas 100, balesin satu-satu, minta produk-produk kita kirim satu-satu, orang minta penjelasannya kita harus jabarkan dengan tulisan, beda dengan live shopping kita jabarkan dengan ya visual gitu, langsung dibuktikan hari itu juga gitu. Lanjut ya. Nah, platform yang melakukan live shopping. Nah, ini mungkin ada beberapa platform yang melakukan live shopping. Yang pertama itu kan yang jelas kita TikTok ya. TikTok yang paling pertama menggunakan fitur live shopping atau istilahnya orang bilang itu digabung dengan internet itu apa digabung apa platform media sosial digabung dengan e-commerce itu bisa dibilang itu apa social commerce lah ya. Terus Shopee juga ikutan, Instagram juga. Emang Instagram udah lama sebenarnya live shopping di live itu, tapi kalau Instagram itu dia tidak bisa live shopping-nya itu tidak bisa langsung closing hari itu juga. Diarahkan dulu ke website atau diarahkan dulu ke pihak ketiga gitu. Nah, Tokopedia juga udah gabung sama TikTok, Facebook juga yang mungkin yang zaman dulu udah pernah juga lihat shopping di TikTok di Facebook. Cuman kan dengan menggunakan Facebook zaman itu kan proses closing-nya lama gitu, dari live shopping tanya ke admin, dari admin tanya-tanya, diarahkan lagi ke transfer atau ke marketplace lainnya dan lain-lain. Dan sekarang itu ada kabarnya juga YouTube itu udah mau pakai live shopping juga ya. Ada yang namanya YouTube YouTube Shop YouTube Shop ya, YouTube Shop atau YouTube apalah gitu. Jadi hampir semua sekarang sosial media udah manfaatkan fitur mereka tuh untuk berbelanja online. Nah, lanjut. Nah, mungkin di sini ya, kalau buat teman-teman yang suka atau yang pernah belajar BMC, ya pembahasan kita itu masuk ke bagian customer relationship dan channel-nya gitu. Customer relationship ini menggunakan live shopping, channel-nya menggunakan TikTok, Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Lanjut. Nah, pada bagian kegiatan live shopping, pada BMC, kegiatan shopping masuk ke dalam customer relationship ya, dan platform yang digunakannya masuk ke dalam channel. Nah, ini tadi ya, jadi kegiatan itu masuk ke bagian relationship dan channelnya itu media sosialnya itu masuk ke bagian channel. Lanjut ke bagian 3, live shopping TikTok. Cara memanfaatkan fitur live shopping. Nah, kenapa menggunakan TikTok Shop ya? Nah, ini mungkin teman-teman kenapa sih saya bahasnya TikTok Shop, nggak bahasnya Shopee atau teman-teman yang lain gitu ya. Yang pertama, kenapa TikTok? Yang pertama itu memiliki akses tinggi kepada jutaan penggunaan aktif. Nah, jadi TikTok itu bedanya sama Instagram, bedanya sama Shopee menurut saya, apalagi dengan sosial media lain lah ya. Kalau Shopee itu kan maksudnya ke e-commerce ya. Dia itu saat kita bikin akun gitu, saat kita bikin akun follower-nya 0 dan kita daftarkan menjadi TikTok Shop, itu bisa langsung live gitu. Dan TikTok akan mengarahkan live kita itu ke orang-orang yang tertarget. Bisa jadi orang-orang yang mungkin kesukaannya yang nonton produk yang kita jual gitu, potensi beli ke produk kita. Bedanya dengan Instagram ya, kan kalau Instagram itu kita live itu harus punya follower dulu ya. Kalau kita followernya ada 10, yang nontonnya ya cuma 10 orang gitu. Kalau kita followernya 0, ya nggak ada yang nonton gitu. Jadi kita harus bikin konten dulu, nambah follower, baru saat kita melakukan live, follower kita yang akan di-notice oleh Instagram untuk melihat produk live kita. Nah, bedanya TikTok tidak seperti itu. Walaupun kita followernya 0, kita bisa bisa mendatangkan penonton bisa sampai 100, 1000, mungkin lebih gitu. Tergantung apa yang kita tawarkan, apa yang kita omongkan gitu ya. Nah, yang keduanya merupakan platform interaksi dan kreatifnya. Istilahnya itu kalau dibilang TikTok ini nggak hanya Gen Z ya, Gen X, Y, Z juga beberapa itu udah beralih ke TikTok gitu menurut saya itu. Dari ibu-ibu yang nonton pengajian, nonton gosip itu buka TikTok gitu. Nah, jadi istilahnya tuh TikTok ini udah jadi platform menurut saya itu menjadi platform yang paling utama gitu di HP dibandingkan Facebook sama Instagram. Dan
Yang ketiganya, TikTok ini mempunyai viralitas yang tinggi ya, di mana saat kita apa namanya itu, istilahnya FYP itu kan dari TikTok juga ya. Jadi istilahnya itu di mana saat FYP di TikTok ini baru ditebarin ke Instagram, ke media sosial lain. Jadi karena TikTok ini tidak membutuhkan follower dulu saat kita bikin konten, jadi istilahnya itu kita bisa terkenal walaupun follower kita nol. Kita bisa jualan walaupun follower kita nol. Gitu. Jadi nggak pelit nggak pelit traffic sih. Dan kan kalau menggunakan Instagram kan beda ya. Kalau kita pengen traffic lebih, kita harus melakukan ads gitu. Atau di Facebook juga seperti itu kan. Kalau kita pengen traffic lebih, kita harus melakukan ads atau bikin konten yang menarik. Tapi TikTok tidak membayar ads juga, sebenarnya bisa dapat traffic yang lebih. Karena saya sendiri aja dari hasil penjualan sehari aja bisa dibilang 70% itu pengguna baru dan sisanya itu baru repeat order. Jadi kan orang-orang pengguna baru ini kan nggak tahu saya dari mana gitu, dari kebiasaan mereka mungkin sering belanja online atau dia sering belanja thrifting, maka diarahin ke live saya gitu. Jadi dia mengarahkan ke orang-orang yang belum follower kita juga, jadi dia menampilkan live kita ke orang-orang yang walaupun orang itu belum follow kita. Yang keempatnya, dukungan fitur belanja langsung. Nah, yang saya jelasin tadi ya, karena di TikTok ini saat kita live shopping itu kita harus kalau di Instagram kan saat kita live yang mau CO bisa chat admin gitu, yang mau CO bisa buka website kita, atau yang mau CO tinggal apa gitu. Jadi ada apa itu dia ya, ada yang dari tadinya cool itu ya, tadi tertarik dengan produk kita, saat dia diarahkan ke WA yang ngebales WA-nya lama, bisa jadi yang tadinya tertarik jadi tidak tertarik gitu. Tapi kalau di TikTok ini beda gitu. Saat kita bilang dia tertarik dengan produk kita, dia menanyakan cara belanjanya gimana, kita tinggal arahkan bisa check out di keranjang kuning. Nah, di etalase 1, produk yang saya jelasin ini bisa di check out di keranjang kuning etalase 1. Jadi dari hot langsung closing gitu. Nah, kayak gitu, jadi di TikTok seperti itu. Yang keempatnya, kolaborasi dengan influencer dan calon kolaborator. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin istilahnya tuh, Kak, saya mah belum berani tampil depan kamera, atau Kak, saya mah belum punya tim yang untuk live ini. Nah, kita bisa kolaborasi dengan influencer atau istilahnya affiliate ya. Kita mengarahkan affiliate atau orang-orang lain untuk mereview produk kita, dan ujung-ujungnya mereka belanja di keranjang kuning yang diarahkan ke produk kita. Gitu. Jadi istilahnya itu walaupun kita tidak menggunakan live, tapi kita bisa nyuruh orang live, ntar ujung-ujungnya check out-nya di toko kita seperti itu. Nah, yang keenam, TikTok tidak mementingkan follower yang tadi saya jelasin ya, yang pertama ya. TikTok tidak mementingkan follower, walaupun follower kamu 1, tapi konten kamu menarik, TikTok akan menyebarkannya ke pengguna yang walaupun belum memfollow akun kita ya, gitu ya. Walaupun kita misalnya anggap kita saat ini baru kita bikin akun gitu. Kita bikin konten, dan ternyata konten kita itu menarik. Nah, bisa jadi dari konten itu diarahkan ke istilahnya bisa jadi FYP gitu. Jadi nggak perlu harus banyak follower dulu baru terkenal gitu. Nah, itu tuh kelebihannya seperti itu. Nah, ya tinggal gimana sih. Nah, untuk fitur live ini tinggal misalnya kita baru bikin akun, tinggal kita dapatkan. Kalau TikTok itu kan ada 2 aplikasi ya buat teman-teman. Di Play Store itu ada yang namanya TikTok yang biasa kita pakai untuk nonton. Yang keduanya ada TikTok Store atau TikTok Shop ya. TikTok apa sih nama itu? TikTok X, tapi kalau sekarang tuh rubah jadi TikTok X Tokopedia ya. Jadi kita tinggal download aja APK TikTok sama istilahnya APK TikTok Shop. Nah, nanti kita bikin akun TikTok, lalu kita bikin akun TikTok Shop, di mana akun TikTok Shop ini kita menggunakan akun TikTok kita yang kita gunakan. Karena emang TikTok ini punya apa ya namanya itu ya? Punya batas supaya kita bisa live itu punya batas minimal follower, minimal itu harus ada punya 1.000 follower dulu baru kita bisa melakukan live. Tapi apabila kita mendaftarkan TikTok Shop, walaupun follower kita juga bisa langsung aktif gitu. Jadi nggak perlu nunggu 1.000 dulu. Jadi buat teman-teman, saya belum punya follower banyak, ya tinggal daftarkan saja ke TikTok Shop. Mungkin sampai itu ya. Nah, lanjut. Nah, di sini ya. Nah, kita lihat nih, lebih dari 1 juta pengguna di Indonesia. Nah, kita lihat ya.
menurut data Indonesia.id, 8 negara dengan pengguna TikTok terbesar. Nah, Indonesia bisa menempati urutan kedua setelah Amerika. Nah, jadi kebayang ya teman-teman, banyak orang yang lagi gabut. Gabut ini nggak kenapa kita nggak manfaatkan gitu. Karena bedanya TikTok sama Shopee ya, kita jelasin sedikit dulu ya, belum terlanjut lanjut. Kenapa apa bedanya TikTok Live sama Shopee Live itu, bedanya itu dari audiensnya. Kalau TikTok itu ibaratnya itu kita lagi jualan di pasar malam atau kita jualan di CFD ya. Di mana orang itu sebenarnya nggak niat belanja gitu. Niatnya itu scroll-scroll konten. Nah, ujung-ujungnya ada yang jualan bisa membuat mereka menarik dan closing gitu. Sedangkan kalau kita jualan di Shopee, itu kayak kita jualan di pasar gitu, di mana audiennya itu udah punya apa ya, punya tujuan dulu gitu. Tujuan dia ke pasar pengen beli daging, ya otomatis dia tujuannya ke toko daging gitu. Yang lainnya itu nggak terlalu dihiraukan. Nah, kalau jual di Shopee itu seperti itu. Sedangkan kalau jual di TikTok itu saat seperti kayak kita jualan di pasar malam atau kita jualan di CFD gitu. Tadinya orang misalnya kan kalau di tempat olahraga atau di CFD itu kan gitu ya. Niatnya tuh orang sebenarnya niat utama itu kan dia olahraga atau lari gitu, running ya. Tapi ujung-ujungnya kan dia kulineran, ujung-ujungnya dia pulangnya bawa baju. Nah, jadi sambil apa ya, sambil hiburan, sambil juga belanja gitu. Karena orang-orang yang datang di pasar malam itu niatnya itu kan dia nyari hiburan gitu. Saat dia melihat produk tertentu, ada hasrat yang ingin pengen beli nih gitu. Oh, ada yang jualan jaket atau jualan apa namanya tuh aksesoris, pengen beli nih, yang tadinya niat ini jadi karena lihat produknya jadi bisa jadi closing. Bedanya kalau Shopee seperti tadi ya, dia orang yang datang itu udah punya tujuan dulu gitu. Jadi makanya kadang-kadang kalau kita live di Shopee itu, apalagi yang pertama itu agak berat ya, agak beratnya tuh yang nontonnya satu, 2, 3 gitu. Ini sampai situ ada yang paham dulu nih, sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Atau terlalu kecepatan saya jelas? Boleh di chat. Aman ya? Aman ya, penjelasan saya terlalu cepat nggak? Atau nggak ngerti? Aman ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang adalah kesempatan emas para pebisnis yang sudah atau sedang akan memanfaatkan TikTok Shop. Terbukti ketika TikTok Shop dinonaktifkan, banyak bisnis yang omsetnya menjeblok. Nah, yang diaktifkan banyak bisnis yang omsetnya jeblok. Artinya behavior customer benar-benar sudah berubah yang dan sangat nyaman berbelanja di live shopping atau di TikTok. Nah, karena sebelum kemarin dulu ya kan, sebelum itu kan TikTok pernah kena blokir ya. Nah, sebelum kena blokir itu sebenarnya TikTok itu kalau saya bilang itu UMKM banget ya menurut saya itu. Karena banyak UMKM yang jual produk-produk yang seperti cireng, seperti bakso aci, seperti apa namanya itu seblak, sama yang dia jual telur asin, ada yang jualan apa namanya itu pemutih. Dengan menggunakan live shopping ini, omset mereka itu dengan biaya yang seminimal mungkin, dia tidak butuh harus menggunakan ad, dengan bermodal HP yang dia punya, bikin konten, bisa menghasilkan omset gitu. Mungkin ada teman-teman kan, mungkin teman-teman juga ada beberapa yang di sini yang pernah belanja belanja apa ya, belanja basreng di TikTok atau lihat konten orang yang jual basreng sampai 1.000-an gitu kan. Dia juga nggak harus bikin landing page. Ya, maksudnya bukan berarti landing page itu nggak bagus ya. Maksudnya itu buat teman-teman yang istilahnya tuh punya modal handphone aja kita udah bisa jualan gitu. Bikin punya handphone, eh, liatin kita lagi packaging atau promosiin produk kita juga bisa langsung closing gitu. Seperti itu. Lanjut. Nah, yang keempatnya adalah rahasia sukses di TikTok. Rahasia sukses di TikTok membuat konten saat live. Nah, ini mungkin teman-teman bisa screenshot ya. Ini rahasianya saking rahasia saya nggak tampilin gitu. Nah, ini jadi rahasianya itu sebenarnya ini ntar teman-teman tinggal screenshot, nanti barcode-nya di-scan, nanti bakal diarahkan ke namanya. Nah, nggak perlu dijelasin ya, karena caranya itu udah ada semua di TikTok Academy. Nah, jadi ntar kalau saat teman-teman nge-share apa namanya itu nge-scan barcode-nya, teman-teman akan diarahkan ke yang namanya seller /ID TikTok Academy lah, atau mungkin ntar saya buka dulu ya. TikTok. Yes. Nih,
Nanti saat teman-teman nge-scan barcode-nya, teman-teman akan diarahkan ke TikTok Academy. Jadi sebenarnya TikTok atau baik itu TikTok, baik itu Facebook, baik Instagram, dia ada yang namanya apa ya? Tutorialnya atau istilahnya tuh apa ya? Tutorial cara panduannya menggunakan TikTok itu seperti apa sih? Nah, teman kadang-kadang kita itu sebagai pebisnis atau sebagai content creator tuh males baca gitu, nggak pernah cari-cari. Malah kita lebih milih beli buku cara meningkatkan omset di TikTok yang harganya sampai ratusan ribu gitu. Yang di mana isinya sebenarnya ya ini gitu. Panduan pemula, mulainya gimana, operasional tokonya seperti apa, terus manajemen produknya gimana, terus gimana cara kelola produk, video pendek, cara live streaming, di sini dijelasin gitu. Jadi buat teman-teman, ntar udah live ini, coba buka ini, jadi jangan ada alasan, saya nggak ngerti gitu. Karena saat kita buka juga, nggak perlu kita baca sebenarnya kontennya tuh. Tuh, nggak semua harus kita baca. Ada yang beberapa isinya itu berupa video. Jadi kita cukup dengerin, pahamin, ya udah bisa, sebenarnya udah bisa live shopping sendiri gitu. Jadi nggak ada alasan, Kak ini gimana saya nggak ngerti, apakah saya harus ikut kursus, apakah harus saya ikut kelas TikTok. Sebenarnya di sini udah jelasin, ujung-ujungnya ntar saat kita ikut kursus atau kelas TikTok, isi-isinya juga ya seperti ini juga gitu. Caranya mereka hanya memindahkan dari TikTok Academy ke media pembelajaran mereka. Jadi seperti itu ya. Jadi bukannya apa namanya itu nggak boleh ikut kelas ya. Sebenarnya nggak perlu ikut kelas juga, udah ada nih tutorialnya di situ. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini udah jelasin ya. Lanjut. Nah, untuk trik yang kelima nih, untuk trik sukses saat live shopping itu akan saya terangin ya. Nah, yang pertama itu trik sukses saat live shopping. Yang pertama ya jelas kita berdoa ya, karena hasil itu ya nggak jauh dari pemberian Allah juga ya. Saat Allah ridho sama kita juga, kita akan diberikan hasil yang terbaik. Yang keduanya, berpenampilan menarik. Jadi jangan sampai teman-teman saat live itu minimal cuci muka deh gitu. Jangan sampai teman-teman bangun tidur langsung live gitu. Karena orang juga apa ya, saat kita buka kucel, orang juga males lihat gitu kan. Jadi minimal cuci muka lah. Jadi jangan ngandelin, walaupun di TikTok itu ada yang namanya filter gitu ya. Jadi jangan kita hanya mengandalkan fitur yang ada saja gitu. Tapi minimal kita juga pertama menarik. Jadi misal kita jualan, teman-teman jualan hijab nih gitu. Saat teman-teman ya dandan juga gitu, make up-an juga, pakai hijab yang kita jual. Jadi mereka itu, jadi si customer itu berpikiran saat mereka pakai hijab yang kita jual itu cantiknya kayak kita gitu, misalnya gitu ya, atau cantiknya kayak host yang lagi live-nya gitu. Atau misalnya teman-teman jualan jualan apa namanya itu, jualan baju cowok atau jualan produk cowok gitu ya, atau apa itunya, aksesoris cowok gitu. Nah, kita juga yang pakai juga yang minimal pakaian kita juga rapi, potongan rambut kita rapi. Jadi kan mereka mindset-nya itu kayak contohnya kayak produk apa ya, produk clothing ada yang namanya green label atau green apa yang Ariel ya, Ariel apa sih yang Ariel jadi modelnya itu kan, mereka itu beli produk itu pemikiran tuh, gua kalau pakai jaket, gua kalau pakai sweater ini atau gua pakai kaos ini, gua kayaknya ganteng kayak Ariel gitu. Jadi live juga kayak gitu gitu. Jangan sampai saat kita menjual produk kecantikan sedangkan kitanya aja nggak dandan saat live gitu. Jadi kayak gitu. Yang ketiganya, pastikan pencahayaan ruangan itu tidak berbayang atau cukup cahaya. Jadi buat teman-teman minimal misalnya kalau teman-teman live di ruangan sebesar kamar ya gitu, penerangannya itu pakai lampu 50 watt, atau bocah juga teman-teman pakai namanya softbox ya, softbox kayak saya belakang saya itu yang nggak usah yang mahal-mahal sih sebenarnya, pakai softbox yang harganya 150.000 sama lampu jadi pokoknya sama lampu jadi 150.000 itu juga sebenarnya bisa. Yang penting itu saat kita live, kita lihat aja misalnya kita pakai live pakai HP kita gitu. Coba kita buka HP istri kita atau HP teman kita. Gimana sih tampilan di HP mereka gitu? Apakah gelap? Apakah terang? Apakah cukup? Jadi jangan sampai kita jualan produk yang warnanya bagus karena pencahayaan yang kurang, jadi kelihatan warnanya juga jadi redup. Yang keempatnya, gunakan HP yang memiliki kamera depan dengan resolusi tinggi. Jadi karena sebenarnya nggak harus kamera depan ya, kita bisa pakai kamera belakang, tapi kalau rata-rata sih kita live itu pakai kamera depan itu karena sekalian kita live, kita juga bisa baca komenan, bisa baca apa namanya, bisa interaksi sama customer gitu kan.
Makanya biasanya kita pakai kamera depan. Nah, diusahakan itu kamera depannya itu yang resolusinya tinggi gitu. Jadi jangan sampai kameranya, karena jangan sampai produk kita balik lagi ya, jangan sampai produk kita ya yang bagus karena kameranya burik, jadi nggak kelihatan bagusnya gitu. Nah, minimal ini sebenarnya minimal itu nggak harus ya, kalau saran saya itu menurut saya itu kamera yang bagus itu ya istilahnya itu emang harus mahal ya. Kalau misalnya teman-teman pakai Apple itu minimal Apple 10 ke atas itu kamera depannya udah bagus menurut saya gitu. Jadi minimal kamera depannya harus bagus, resolusinya makin tinggi biasanya masih bagus. Karena bedanya iPhone sama Android, kamera depan itu agak beda ya. Karena Android itu kadang-kadang kameranya itu ada fitur filter beauty-nya gitu. Jadi kameranya itu jadi saking putihnya tuh putih kebangetan gitu. Nah, beda sama iPhone. Kalau iPhone itu kan dia lebih natural gitu. Mungkin teman ya nggak harus iPhone sih ya. Saya juga sebenarnya nggak pakai iPhone. Saya juga pakai Tecno yang tadi 20 yang saya iklanin yang pertama ya. Nah, yang kelimanya adalah posisikan kamera lurus dengan posisi mata kita. Jadi istilahnya itu jangan sampai terlalu ke bawah kameranya itu, misalnya kita live usahakan lurus ya, lurus sama pandangan mata supaya kita juga bisa baca, orang juga bisa ngelihat produk kita. Jangan sampai juga terlalu bawah jadi kita kayak yang nunduk atau ke atas kita kayak nengadah gitu kan. Yang keenamnya, live itu minimal menurut saya ini macam-macam sih, macam-macam. Ada yang bilang 2 jam minimal, ada yang bilang 3 jam. Cuman selama saya jalanin itu minimal itu 90 menit. Nah, jadi usahakan teman-teman apalagi yang baru-baru ya, 90 menit pertama itu usahakan mantengin dulu aja walaupun yang nontonnya sekarang 1, 2, 3 gitu. Karena semakin kita sering live, semakin kita sering interaksi sama customer, semakin lama itu sebenarnya customer itu jadi kayak kita buka toko ya. Orang awalnya mungkin ngelihat kita tuh aneh gitu. Tapi karena kita sering muncul, ujung-ujungnya dia penasaran juga kayak gitu. Jadi minimal itu 90 menit. Kenapa saya bilang 90 menit? Karena kalau saat kita live udah 90 menit itu TikTok tuh ngasih notif gitu. Saatnya beristirahat. Jadi istilahnya tuh kayak YouTube jangan kecapean lah live-nya gitu. Jadi ada notif seperti itu gitu. Jadi menurut saya itu minimal itu 90 menit. Tapi menurut makin lama sebenarnya makin bagus. Yang ketujuhnya, bangun interaksi, jangan hanya menunggu customer datang. Jadi buat teman-teman apalagi yang pertama atau yang live-nya yang nontonnya itu hanya 1, 2, 3 gitu. Usahakan itu walaupun nggak ada yang nonton. Yang ini jangan diapa-apain ya pesanan teman Bunda. Jadi buat teman-teman misalnya yang interaksi dengan customer itu walaupun yang nontonnya ada Maaf Kang, suaranya bisa di open mute. Masih kemut, Mas. Maaf Pak. Pak Roni, punten, eta kamiut Pak Roni. Suaranya nggak ada Pak Roni, Oh, sampai punten. mana tadi ya? Nah, dari awal lagi aja ada. Pak. Sampai mana tadi suaranya nggak ada? Sampai sini udah tadi, Bung? Nah, sampai sini Pak. Ya, sampai sini ya. Oke, kita ulang ya. Ya, sampai 90 menit itu Pak. Oke, kita ulang nih. Mungkin sampai kita 90 ulang menit. sedikit ya. Trik sukses saat live shopping. Nih. Yang pertama itu berdoa sebelum live. Ya, jadi jangan sampai ya, karena kan walaupun gimana pun usaha yang kita lakukan itu kan ujung-ujung dari Allah juga ya, agar usaha kita berkah dan omset kita jadi tambah banyak. Yang keduanya berpenampilan menarik. Jadi jangan sampai saat kita live kita nggak mencuci muka gitu. Minimal cuci muka lah gitu ya, minimal cuci muka gitu. Walaupun kita nggak mandi, minimal cuci muka. Jadi jangan sampai saat kita live itu kita hanya mengandalkan filter ya. Karena orang itu jadi gimana ya? Saat kita menjualkan produk kita, dia juga ngelihat kita gitu. Saat kita pakai produk itu gimana kelihatannya, makin ganteng, makin cantik atau makin gimana gitu.
Apabila misalnya kita pakai produk itu jadi misalnya makin ganteng, mereka juga pikirannya kayak gitu. Oh, kalau kita pakai produk ini kayaknya kita ganteng kayak hostnya gitu, atau kayaknya kita rapih kayak hostnya gitu, atau minimal misalnya kayak pakai jilbab ya kan. Walaupun kita jualan jilbab, kita juga minimal ya harus juga make up-an gitu. Jangan sampai juga jilbab kita udah bagus, muka kitanya kucel gitu. Jadi kan kayak produk-produk lain seperti contohnya kayak ada produk yang salah satu artisnya itu kan yang kayak Ariel ya, ada green label atau green apa gitu kan. Kita juga kan beli bajunya kayak gitu ya kan. Kita beli bajunya itu kita ngelihat Arielnya. Kalau kita pakai jaket yang pakai Ariel merek ini, minimal kayaknya kita ganteng kayak Arielnya, atau kita cakepnya kayak Arielnya gitu. Nah, yang ketiganya, pastikan pencahaya ruangan itu yang cukup dan tidak berbayang. Jadi buat teman-teman saat live itu, jadi usahakan tampilan yang tampil di HP penontonnya itu tidak gelap atau tidak berbayang. Nah, cara ngelihat itu gampang. Misalnya kita live, kita coba cek pakai HP saudara kita, atau pakai HP istri kita, atau HP teman kita. Apakah kayak gimana sih tampilannya itu? Jadi jangan sampai produk kita bagus, ruangannya gelap gitu. Atau produk kita istilahnya warnanya terang karena cahayanya kurang terang, jadi kelihatannya redup. Yang keempatnya, gunakan HP yang memiliki kamera dengan resolusi kamera depan dengan resolusi yang tinggi ya. Jadi usahakan nih buat teman-teman, tapi ini nggak wajib ya. Kalau misalnya teman-teman punya HP yang biasa, gunakan aja dulu gitu. Dengan nyicil dapat HP yang kameranya bagus. Karena menurut saya kamera HP ini berpengaruh banget gitu. Karena nanti apa yang kamera tangkap itu yang akan ditampilkan ke HP penonton kita gitu. Nah, menurut saya itu sih sebenarnya untuk HP yang bagus ya, bagus itu menurut saya itu HP iPhone seri X ke atas. Kenapa saya bilang kenapa iPhone dibandingkan dengan HP Cina? Karena kalau HP Cina itu rata-rata itu ada filter beauty-nya ya. Jadi kadang-kadang ke produk itu jadi agak agak berlebih warnanya gitu. Nah, sedangkan kalau iPhone saya coba itu lebih natural gitu, nggak perlu harus banyak diedit-edit kalau pakai iPhone itu. Nah, jadi kenapa harus pakai kamera depan yang bagus itu, karena akan berimpact ke penonton kita tuh ngelihat produk kita itu seperti apa. Nah, yang kelimanya, posisikan kamera HP itu lurus dengan posisi mata, jadi nggak bikin penonton gitu kayak kita lagi nunduk, jadi jangan sampai penonton kita kalau HP kita itu terlalu bawah, jadi orang juga kayak ngelihat kita tuh nunduk, atau sampai ke atas juga nggak terlalu kita kayak nengadah gitu. Dan kita juga jadi agak susah gitu ngebaca komenan-komenan dari customer. Jadi jangan sampai, karena saat customer komen dan kita review, biasanya itu saat customer komen itu bisa kita misalnya, Kak, warnanya seperti apa gitu ya, kita liatin gitu dari komen itu, bisa jadi interaksi kita selanjutnya akan melakukan apa gitu. Jadi kita juga nggak bingung mau ngapain nih live-nya gitu ya. Kita juga bisa baca customer, misalnya, Kak, itu bahannya apa ya, misalnya bahan katun ya, kita liatin, deketin gitu kan. Atau misalnya, Kak, warnanya seperti apa, bisa juga kita deketin. Atau misalnya kita jualan jaket, Kak, itu anti air enggak misalnya, ya juga kita bisa demoin gitu kan, kita siram jaketnya apakah anti air atau enggak gitu. Jadi jangan sampai kita juga nggak interaksi sama customer gitu. Yang keenamnya, live itu minimal itu dalam sekali sesi live ya, menurut saya itu 90 menit atau 1,5 jam. Tapi ini sebenarnya macam-macam ya, ada yang bilang harus 2 jam, ada yang bilang harus 3 jam. Tapi menurut saya itu 90 menit itu minimal sekali live gitu. Jadi jangan sampai teman-teman live itu di bawah 90 menit, karena akan berimpact ke live selanjutnya gitu. Jadi kalau misalnya di bawah 9 itu kayak TikTok itu nganggap kita itu nggak konsisten, dia orang mah 15 menit udahan gitu, atau misalnya 20 menit udahan. Karena biasanya TikTok itu akan ngasih notif saat kita live 90 menit, TikTok itu akan ngasih notifikasi misalnya kayak notifikasi saatnya beristirahat gitu. Jadi TikTok itu kasih tahu juga jangan kelamaan live nih, takutnya kita mungkin kecapean atau seperti apa gitu. Jadi menurut saya itu 90 menit itu minimal kita melakukan live gitu. Yang keduanya, bangun interaksi, jangan hanya menunggu customer datang. Nah, jadi buat teman-teman, apalagi yang ini ya, yang ngerasa berat itu biasanya yang pertama live gitu. Kita itu bingung saat yang nonton cuma 1,
yang saat yang nonton cuma 2, yang saat yang nonton cuma 3. Nah, terus saat nggak ada yang nonton kita ngapain? Nah, menurut saya ya, pengalaman saya yang saya lakuin, saat customer yang belum ada yang nonton juga, ya udah kita baceo aja sih, ngomong aja sih gitu, ngomong aja review produk atau apa gitu. Karena jangan sampai pas customer nge-scroll, pas ke bagian live kita lagi diem gitu. Ujung-ujungnya dia, nggak ada aktivitas, dia scroll balik gitu. Tapi beda saat kita orang scroll, orang itu lagi demo atau orang itu lagi review produk, biasanya mereka akan diem dulu gitu. Ngamatin lagi ngapain sih gitu kan, karena orang Indonesia kan kadang-kadang kepo ya. Ada yang nih lagi ngapain nih? Gitu. Biasanya dia diem atau bisa jadi juga dari review itu mereka itu jadi tertarik gitu. Jadi mantengin ngeliatin kita live, ujung-ujungnya di closing. Nah, yang ke-8-nya, gunakan fitur bisnis, tambah produk atau tambah form prospek ya. Jadi, nah karena kita jualan live-nya pengen jualan gitu ya, pengen jualan, jadi jangan sampai kita juga nggak menambahkan keranjang kuning saat kita live ya. Karena bedanya ya, ini ada bedanya ya, saat kita live nggak pakai keranjang kuning, sama saat kita live pakai keranjang kuning, itu biasanya penontonnya itu lebih banyak saat kita pakai keranjang kuning. Gitu. Karena TikTok akan mengarahkan penonton ke orang-orang yang pakai keranjang kuning. Gitu. Jadi TikTok tuh kayak tahu, oh ini lagi jualan nih. Minimal kalau mereka, kalau menurut saya itu, ini orang tuh lagi jualan nih. Gitu. Kita kasih traffic nih, minimal mudah-mudahan supaya bisa jadi orang itu closing di live orang ini gitu. Karena kalau misalnya mereka ada closing di live orang itu, kan mereka juga dapat komisi dari hasil penjualan ya. Nah, biasanya makanya saya bilang orang yang live pakai keranjang kuning sama orang live yang nggak pakai keranjang itu biasanya traffic-nya lebih beda gitu. Yang pakai keranjang kuning itu biasanya lebih banyak daripada orang yang nggak pakai keranjang kuning. Gitu. Yang keenamnya, tautkan link website di link atau link tree untuk memudahkan customer menghubungi kita. Jadi walaupun kita live, kita juga kalau bisa itu kan di halaman profil TikTok itu kita bisa nyantumin website ya, yang dimana URL-nya itu bisa kita cantumin website kita ya, minimal dia saat follow follow kita, mereka kepo buka website kita, atau bisa juga biar dia juga tahu misalnya kalau kita masukin cantumin link itu, oh ternyata dia juga jualan di Shopee nih, ternyata dia juga di jualan marketplace lain. Jadi minimal dia misalnya dia nggak tertarik belanja di TikTok, misalnya minimal karena dia tahu kita belanja di Shopee, dia check out-nya di Shopee kayak gitu. Nah, yang ke-10-nya, jangan lupa save data customer yang pernah beli agar bisa di follow up di kemudian hari. Nah, ini paling penting ya, menurut saya itu nih paling penting gitu. Kenapa paling penting? Karena kalau kita hanya mengandalkan follower kita doang ya, baik itu di TikTok, baik itu di Instagram, itu ujung-ujungnya capek gitu. Ya contohnya kayak dulu ya, saat rame Facebook, kita berbondong-bondong nambah follower Facebook gitu. Saat Facebook kurang rame, pindah ke Instagram, kita bikin lagi nambah follower lagi Instagram. Jadi kerjanya itu bolak-balik gitu. Tapi kalau kita misalnya nyimpen database customer kita minimal WA gitu. Saat TikTok contohnya kayak dulu ya, kayak kemarin TikTok kena blokir gitu. Teman-teman lain tuh kan bingung ya, aduh TikTok nggak bisa kena blokir, terus kita live-nya di mana dong gitu. Sedangkan mereka nggak punya database customer kan, ujung-ujungnya mereka ya ada yang tutup, ada yang udahan jualan, ada yang nunggu dulu TikTok sampai buka. Tapi kalau kita misalnya punya database-nya, saat TikTok tutup misalnya, atau misalnya Instagram tutup, ya kita tinggal blast aja WA ke customer yang udah pernah belanja. Kak, saya juga bisanya buka di Tokopedia misalnya. Kak, saya juga punya buka di Shopee. Jadi misalnya saat akun satu kena blok, kita bisa ngarahin ke customer untuk belanja di akun media sosial kita yang lainnya. Tuh. Lanjut ya. Nah, ini untuk yang pembahasan terakhir, ini link referensi orang-orang yang udah jualan di TikTok yang menurut saya itu lumayan bagus sih secara live-nya ya. Nih, di sini mungkin ya teman-teman ya, mungkin ada beberapa yang sudah tahu di sini ya, kayak saking powerful-nya TikTok nih, kayak ada yang namanya sepatu atau brand namanya Aero Street ya. Dia kan nggak punya offline store, dia hanya mengandalkan penjualan di live atau live dan di event ya.
kayak Rotary kan dia jualan di Shopee, jualan di TikTok, jualan juga di Instagram. Pokoknya channel yang bisa dia gunakan untuk live streaming dia gunain aja gitu. Terus yang keduanya nih ada contohnya tuh Leader Concept. Nah, dia jualan beberapa tas-tas murah ya, atau tas-tas mungkin kayak tas-tas lokal, ada tas-tas dari Cina juga, dia live jualan juga live juga, dan saya lihat juga penjualannya juga lumayan, followernya juga lumayan. Terus di sini juga nih ada namanya Hayu Widias Hai ID nih, kayak tas kulit. Jadi sebenarnya di TikTok itu nggak hanya harus produk-produk murah aja, produk-produk premium juga banyak juga sih yang jual di TikTok, karena TikTok ini banyak, kalau menurut saya banyak orang kaya juga yang gabut gitu. Jadi mereka searching, ada yang jualan tas kulit, dia jual tas kulit, bagus harganya masuk, ya udah beli juga gitu. Mana ada, saya juga lihat kemarin juga ada yang jual jam Rolex, ada yang jual jam harga puluhan juta di TikTok juga. Jadi menurut saya kayak TikTok itu nggak hanya sebatas menengah ke bawah atau menengah ke atas, tapi hampir semua kalangan juga ada di sini gitu. Jadi kita bisa nawarkan ke produk-produk kita tidak hanya sebatas produk-produk murah atau produk-produk yang harga terjangkau ya. Terus di sini juga saya lihat ada juga cemilan Indonesia, dia jualan bakso aci, di mana bakso acinya aja, ini kebetulan nih, ini cemilan Indonesia ini penjualannya tuh di Garut ya, dekat sama saya, dan saya pernah lihat dia ngejual bakso aci. Bakso aci itu tidak dalam kemasan yang menarik ya, maksudnya kemasan bening yang dia jualnya paketan, di mana dia jualnya tuh dari per 10 bungkus, dan di bungkusnya itu kedus ale-ale gitu ya, ale-ale, minuman ale-ale. Jadi satu ale-ale itu bisa masuk ke 10 bungkus, dia jual per bal-bal itu. Saya pernah lihat dia jualan, ngirim ke ekspedisi itu satu pengiriman Indomaret mungkin ya, penuh sama produk dia doang pas lagi event. Jadi kan kita bisa lihat UKM juga bisa gede di sini gitu. Terus di sini juga nih ada Sajodo Snack. Sajodo Snack itu dia jualan basreng, dan penjualannya juga gila-gilaan ya pas lagi event, apalagi pas dia ngeluarin produk baru sampai berapa ribu pieces per hari. Nah, di sini juga mungkin ada yang pernah tahu ya, jualan handphone juga ada namanya Kochun. Kochun tuh dia sebenarnya bukan penjual ya, tapi dia lebih ke affiliate. Dia jualan produk-produk iPhone, produk-produk yang harganya mahal-mahal. Di TikTok juga bisa laku gitu. Jadi buat teman-teman sebenarnya nggak ada alasan kita, menurut saya nggak ada alasan kita nggak belajar digital marketing, karena kalau menurut saya digital marketing itu juga murah ya, karena live streaming juga menurut saya nggak murah, nggak mahal juga, cukup menggunakan HP yang kita gunakan, kita udah bisa jualan, udah bisa live streaming gitu, bisa langsung, menurut saya bisa cuan gitu, karena bisa dibilang bisnis saya juga sebenarnya bukan bisnis yang udah lama ya, mungkin buat teman-teman di sini udah banyak yang bisnisnya udah bisnisnya gede-gede gitu. Nah, jadi sebenarnya live ini baru 1 tahun berjalan, dan penjualan itu pokoknya hampir tiap hari itu nggak ada, alhamdulillahnya ya, alhamdulillah itu nggak ada closing gitu. Kecuali saya, kalau saya nggak live gitu, baru nggak ada closing. Gitu. Jadi sebenarnya bisa banget gitu, bisa banget kita menghasilkan cuan nih di TikTok atau di platform live streaming selain. Jadi sebenarnya walaupun saya jelasin TikTok, sebenarnya ini bisa diaplikasikan ke platform-platform lainnya gitu. Oke, terima kasih ya. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Baik, teman-teman yang ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand. Kita utamakan yang raise hand dulu, baru ke teman-teman yang bertanya di kolom chat. Bisa teman-teman yang mau bertanya, Ini ya, dipersilakan untuk kita baca komen dulu ya, yang chat dulu ya. Tadi sampai 90 menit. Ya, baik. Kalau menurut saya minimal itu 90 menit minimal ya. Menurut saya 90 menit minimal. Tapi ini ada beda-beda yang bilang 1 jam, ada yang bilang 90 menit. Kenapa saya 90 menit? Karena tadi saya udah jelasin, kalau biasanya saat kita live setelah kita live 90 menit itu TikTok ngasih notif untuk kita istirahat. Jadi setengahnya ya minimal segitu. Terus, nah ini sehari bisa berapa lama live? Nah tadi nih di sini ada baca komen dulu ya. Di sini sehari bisa berapa kali live? Saya itu sehari bisa 1-2 pokoknya 2 sampai 3 kali live dalam sehari gitu. Nah, minimal satu sesinya itu 90 menit. Tuh. Tapi kalau teman-teman saat rame ya udah jangan diputus gitu, lanjutin aja. Nah, terus
teman-teman yang live-nya gimana? Ya misalnya kalau kelamaan ya kita tinggal bikin tim yang namanya uploasan gitu. Nah, minimal sesi pertama si A, sesi B-nya si B, sesi 3-nya si C gitu. Dan misalnya teman-teman yang punya saya udah belum terus saya udah punya tim gimana misalnya. Ya udah kita ubah aja tim CS kita jadi tim live shopping gitu. Jadi sebenarnya bisa menggunakan tim yang udah ada. TikTok saya baru follower baru 200-an. Nah, ini saya jelasin ya. Sebenarnya saat kita menggunakan TikTok seller ya, jadi TikTok itu kan ada 2 ya. Ada TikTok yang kita gunakan untuk menonton konten. Nah, apabila kita ingin punya keranjang kuning, kita daftarkan TikTok seller. Jadi ngedownload lagi aplikasi yang kedua namanya TikTok seller. Nah, apabila kita sudah menggunakan TikTok seller, kita punya kelebihan, jadi fitur live kita di TikTok yang kita biasa gunakan itu aktif gitu. Jadi nggak harus nunggu 1000 follower dulu. Nah, ini lanjut lagi jam live-nya tepatnya jam berapa ya traffic-nya. Nah, ini mungkin beda-beda ya, beda-beda tergantung apa namanya itu ya, tergantung audiens kita gitu. Nah, misalnya kalau audiens kita mama, ya kita lihat aja, misalnya yang udah punya istri, lihat aja istri kita gabutnya jam berapa gitu. Nah, biasanya kalau ibu-ibu itu kan udah nganter anak-anak sampai ke sore lagi, mungkin agak diem, atau misalnya dari udah maghrib sampai mau tidur itu jam-jam gabut gitu kan. Nah, jadi karena kita itu kan tadi jualan, di mana jualannya itu seperti jualan di pasar malam ya. Nah, pasar malam ramainya jam berapa? Ya udah jam segitu aja kita live-nya. Jadi kalau produk saya itu, tapi kalau produk saya itu dari apa ya, saya bilang dari orang pulang kantor sampai orang mau tidur lagi sampai sholat subuh itu masih karena ada target market saya itu bapak-bapak dan orang-orang istilahnya itu anak-anak muda ya. Mungkin anak-anak muda itu jam segitu tuh susah tidur atau gimana. Nah, mungkin malah pagi-pagi udah adzan subuh juga masih rame gitu yang nonton itu. Bisa closing, maksudnya bukan rame ya, bisa closing. Nah, untuk pencahayaan saat live, kalau lagi mati lampu, gimana? Ya off dulu sih. Kalau ada teman-teman punya genset, ya pakai genset lah. Gitu. Kalau saya sih, kalau mati lampu ya off dulu gitu, karena saya di rumah belum pakai genset. Oke. Tuh. Ada yang tanyainnya langsung ini aja ya, biar kita kenal ya. Langsung video aja ya, biar kenal ya. Mbak Yuyu ya. Ada yang nanyainnya on cam aja ya. Oh iya, bisa Bang siapa tadi itu? Nih, yang on cam boleh, biar kita kenal sekalian kenal nih dari TDA mana aja. Boleh Bang Kreka? Siapa tadi? Yang Boleh. raise hand. Boleh Bang Kreka bisa raise hand yang mau diajuin pertanyaannya. Udah jawab ya? Oke. Ini ada yang nanya saat live lebih bagus hard selling, langsung suruh CEO atau fokus ke soft selling. Nah, ini buat teman-teman terutama di TikTok ya. Saat misalnya teman-teman udah punya konten nih, bikin konten soft selling atau ya intinya bikin konten yang soft selling, misalnya produk kita seperti apa, bahannya seperti apa, atau pernah dipakai artis siapa, bikin testimoni gitu kan. Karena kalau misalnya saat kita live, konten kita itu saat orang membuka konten, contohnya seperti ini ya. Saat orang lihat konten kita itu, di pinggir kiri, di pinggir kanan itu ada profil kita, di lingkaran profil kita, foto profil kita ya. Nah, kalau kita live itu dia akan berlingkar, ada lingkaran merah. Ini contohnya, kita lihatin. Jadi kita bisa soft selling-nya di konten, hard selling-nya di live gitu. Jadi seperti ini nih. Nih, contohnya misal ya. Misal nih, kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak sih? Nih, misalnya kita lagi nonton scroll konten ya, scroll konten. Nah, apabila si yang punya channel ini sedang live, dia akan ada lingkaran merah, tulisannya live. Gitu. Ini kelihatan ya, tuh ada foto profil kita, tulisannya live. Jadi kita bisa selling-nya di konten gitu. Saat orang kepo, biasanya dia akan buka profil kita atau follow akun TikTok kita gitu. Nah, saat dia buka
profil kita, foto profil kita, dia akan diarahkan ke live kita. Jadi bisa jadi soft selling-nya di konten, ntar hot selling-nya di produk kita. Jadi misalnya kayak tadi sistem landing page ya atau iklan pakai ads ya. Dia melihat iklan kita gitu. Dari iklan kita dia tertarik, ujung-ujungnya dia buka landing page, ujung-ujungnya dia buka chat WA gitu. Nah, bisa jadi kayak gitu. Dia buka konten kita, nah dia ujung-ujungnya dia buka live kita, dia tanya-tanya apa yang dia masih ragu atau yang dia pengen tanyakan, ntar dia bisa kita arahin langsung set selling di konten. Jadi live itu nggak harus, bisa jadi ini ya, nggak harus apa namanya itu, nggak harus review doang gitu, bisa jadi ngejawab pertanyaan customer calon-calon pembeli produk kita gitu. Jadi kayak gitu. Nah, yang ini selanjutnya, Kang, kalau PT kita sering FYP di TikTok tapi nggak Ada ngaruh ke penjualan banyak di TikTok, apa yang salah ya? Nah, ini PT-nya udah pakai live belum? Tuh. Jangan sampai, nah kadang-kadang ada gini ya, orang bikin konten FYP nggak ada keranjang kuningnya. Atau orang FYP produk kita nggak ada live gitu. Jadi dia masih ragu, sebenarnya dia tertarik sampai konten kita FYP gitu. Dia udah tertarik dengan konten kita, dengan produk kita, tapi dia masih ragu gitu. Dia mau nanyanya kemana gitu. Tapi kalau kita kita live, bisa jadi dia tanya saat kita live gitu. Nah, jadi keraguan itu kita bisa kita jawab dari live ini gitu. Tadi ada yang ini ya, resen ya. Ada Pak yang Oke, resen. silakan. Bang Kareka boleh raise hand, open cam-nya juga. Ya, Kenalkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. diri. Salam. Saya nggak bisa buka, bisa sih. Bentar ya. Boleh. Gimana sih cara buka open cam? Udah, Mas. Udah. Oh, udah. Iya, kalau misalnya saya kan belum pernah nih live di TikTok nih. Nah, kira-kira ada produk minimal nggak sih, Kang? Produk Gitu. minimal sih gimana, Mas? Ya misalnya di keranjang kuningnya ada produk minimal berapa yang harus kita masukkan ke situ gitu. Atau satu produk aja bisa digas gitu loh. Oke. Udah Ada lagi, bisa. Mas? Terima kasih. Oke, siap. Sementara itu dulu aja deh, Oke, nanti siap. terpikirkan. Oke, saya jawab ya. Sebenarnya nggak ada produk minimal ya. Di TikTok tuh nggak ada produk minimal. Tapi misalnya kalau teman-teman punya produk lebih dari satu tuh lebih bagus gitu. Jadi bisa kita bikin istilahnya tuh ada produk penetrasi, produk yang harganya terjangkau dulu gitu. Misalnya kita jual produk tas ya, ada tas yang harganya di bawah 100.000, baru ada tas yang di atas 100.000 gitu. Jadi ada pembandingnya gitu. Jadi mereka juga dan kita juga jadi nggak bingung gitu. Kalau kita misalnya punya produknya cuma satu, kita reviewnya itu lagi gitu. Jadi juga nggak ada orang pengen nanya yang lainnya gitu. Jadi kalau minimal sih sebenarnya satu juga bisa langsung jualan, nggak harus banyak. Tapi kalau misalnya ada lebih dari satu, kita bisa jadiin salah satu produk itu jadi produk penetrasi. Jadi mungkin produk penetrasi itu produk yang misalnya kita punya produk 10 gitu. Ada satu produk yang harganya terjangkau sama minimal orang belanja itu nggak banyak pikir gitu. Misalnya harga tasnya yang 50.000. Jadi seenggaknya kita punya jual produk ada tas yang harganya 200.000. Kan kalau 200.000 itu dia mikir lama ya, apalagi kalau kita punya brand kita itu brand baru. Tapi kalau produknya misalnya terjangkau, minimal ya ya udah coba dulu aja deh, nggak apa-apa beli harganya 50.000 mah anggap aja beli tes aja ya, kalau bagus berarti bagus, kalau enggak ya udah anggap aja beli jong gitu kayak gitu. Oke, ada lagi Kak Mahli ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Roni? Sehat Kang? Alhamdulillah. Saya izin mau bertanya Kang. Boleh. Kalau di TikTok ini kan identik kan pelanggaran tuh Kang. Kalau ketika kita live. Gimana Mas? Diulang? Halo. Ketika kita live itu mudah sekali pelanggaran gitu. Entah dia jeda berapa menit gitu. Itu kendalanya apa sih ya? Tiba-tiba pelanggaran, misalnya kita berhenti 10 menit udah pelanggaran gitu. Pelanggaran ya? Ya. Dan saya bedakan dengan Shopee itu kan minimnya pelanggaran itu. Minim pelanggarannya. Ya, banget. Dan yang kedua, kalau di Shopee kan, kalau kita ketika afiliasikan, kita kan menampilkan 10 produk yang paling oke gitu. Agar menarik audiens ya, atau traffic gitu kan. Kalau di ini bagaimana? Apakah begitu juga atau bagaimana? Terima kasih. Oke, siap.
Untuk pelanggaran ini sebenarnya emang TikTok ini agak galak ya di pelanggaran itu ya. Yang paling utama itu sebenarnya yang paling pertama itu kita sebenarnya nggak boleh ngebanding-bandingin produk kita dengan produk lain di TikTok itu ya. Contohnya misal saya jualan kemeja nih, jual kemeja gitu. Saya bilang, "Ini kemeja saya bahannya sama kayak Uniqlo," gitu. Atau bahannya kita jualan jersey, ini kualitasnya sama kayak Adidas, itu nggak boleh gitu. Karena ada beberapa brand yang di TikTok itu dia punya hak apa ya, hak eksklusif gitu. Jadi selain dia nggak boleh ada yang jual gitu. Contohnya kayak brand-brand besar ya kayak Adidas, Nike. Jadi walaupun kita jual produk originalnya, kita ngomong Adidas aja nggak boleh gitu. Jadi kita kena pelanggaran. Yang keduanya bisa jadi kita ngarahin, nah ini kadang-kadang ada teman-teman yang jualan itu 2 HP ya. Ini HP TikTok, ini HP Shopee gitu. Secara tidak sadar kita ngomong ini di toko oren misalnya ada customer yang nanya, "Kak, atau misalnya ada komentar yang nanya gitu, "Kak, punya toko oren nggak?" Kita nggak kecelutuk ngomong gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi ada mengalihkan traffic itu sebenarnya nggak boleh. Jadi emang sih seperti itu. Nah, untuk ngakalinnya ya, ini karena saya jualan trip, ini kan saya ada beberapa brand itu, ada beberapa produk itu yang brandnya yang Adidas, ada Giordano, Uniqlo. Biasanya saya pakainya itu pakai apa ya, pakai kata plesetan gitu. Misalnya kalau Adidas, misalnya bahannya ini sama kayak Adidas, misalnya bisa kita bilang ini bahannya sama kayak Adindong gitu. Atau nih bahannya sama kayak Nike, kita bilang aja Nike itu kayak checklist atau brand centong gitu kan. Checklist dibalikin centong. Atau Tommy Hilfiger misalnya kayak TomTom. Jadi nah itu ngakalnya kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak boleh juga ya. Nah, emang kadang-kadang pelanggarannya kebanyakannya dari situ. Kebanyakan itu dari kita ngebanding karena kita pengen meyakinkan customer, kita bilang ini bahannya sama loh kayak Uniqlo gitu. Nah, bilang Uniqlo-nya itu nggak boleh gitu. Atau ada customer, "Kak," kadang-kadang kan customer kayak gitu ya, karena di TikTok nggak ada gratis ongkos kirim, "Kak, punya Shopee nggak?" Nah, kita keucap kelepasan, "Oh iya ada akun Shopee kita," atau misalnya kebaca Shopee-nya itu nggak boleh gitu, karena ada seperti mengalihkan traffic gitu. Biasanya sih di situ ya, yang pelanggaran-pelanggaran itu. Jadi jarang sih di pelanggaran yang lain. Nah, untuk jumlah produknya sih tadi sudah jelasin ya. Sebenarnya satu produk juga bisa, tapi menurut saya makin banyak produk lebih bagus gitu. Selain kita sebagai host-nya juga nggak bingung mau ngejelasin apa lagi, nah customer juga bisa pilih-pilih. Misalnya kita punya tas ransel, tas gunung, tas apa, ya udah kita tampilin juga di situ. Jadi mereka bisa pilih-pilih, oh ada pembanding ini. Nanti bisa juga, "Kak, bisa nggak reviewin produk yang nomor 1?" Ya udah kita jelasin gitu. Seperti itu sih, Mas. Ya sebenarnya satu bisa, tapi lebih bagusnya lebih dari satu gitu. Karena ada pembanding itu lebih apa ya, orang juga nggak bingung, "Ah, ini mah tokonya baru mungkin produknya cuma satu," gitu. Tapi kadang-kadang ada juga sih yang satu produk ya, karena di TikTok ini juga ada yang jualan apa namanya itu ya, jualan kelas ya, jualan kelas. Jadi dia jual kelas berupa flash disk gitu. Jadi kayak video-video potongan bagaimana cara bisnis di TikTok atau cara meningkatkan ini atau cara cara kelas menjual Facebook Ads. Nah, dia jual flash disk, keranjangnya cuma satu. Cuman kan dari situ juga orang juga tahu gitu. Oh ya, apalagi yang mau dijual gitu. Jadi kayak misalnya kayak buka kelas atau buka, layanan jasa ya, misalnya kita buka layanan jasa atau buka kelas, kita bisa misalnya, buka kelas tadi produknya cuma satu, ya udah lab-nya kayak apa Bang? Gitu ya, lab-nya kayak gimana? Ya udah kita buka tanya jawab aja di situ gitu, seolah-olah kita sebagai pakar Facebook Ads di situ gitu kan. Ya ujung-ujungnya kan ya udah kalau misalnya pengen video lengkapnya ya udah beli, si playlist ini nih, semuanya udah dijelasin di sini kayak gitu. Mungkin ngejawab Mas Mahlil? Aman ya? Oke, yang lain nih Kak Zen katanya, present. Iya, boleh. Kak Zan bisa open cam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kedengeran Waalaikumsalam. ya suaranya, Kak? Aman. Ya, Kang. Perkenalkan saya Ebjan dari TDA Tangerang. Izin tanya nih, untuk trafficnya dari Kang Roni sendiri, itu pakai berbayar atau memang organik gitu? Nah, kalau dari ceritanya kan katanya tiap hari bisa menghasilkan gitu ya, bisa punya closing atau konversi. Nah, saya sendiri udah coba live pakai iklan gitu, tapi cuma naikin viewers doang gitu. Jadi secara konversinya istilahnya mungkin kalau kita biasa iklan di Meta Ads kan
menghitungnya pakai ROAS gitu ya Kang ya. Ya. Secara ROAS sangat nggak masuk gitu. Jadi kita udah istilahnya boncos lah gitu. Nah, biasanya Kang Roni sendiri itu optimasi untuk naikin trafficnya gimana? Mungkin kalaupun pernah iklan, best practice-nya gimana nih Kang? Mungkin saya juga pernah VT ya, video TikTok itu di boost post aja gitu, iklan untuk naikin followers, untuk naikin visit profile gitu-gitu. Ya efek ke live-nya itu cuma banyak viewers aja gitu, tapi conversinya kurang. Terus pernah juga setting dari Ads Manager sama untuk followers juga, untuk konversi juga. Pernah saya coba ternyata kurang. Kebetulan produk saya produk ini pakaian wanita dewasa, range harganya kurang lebih di angka 150 sampai 250 ribu. Gimana Kang? Coba minta tipsnya Kang. Makasih. Oke, jawab ya kayaknya. Untuk saat ini sampai sekarang saya belum pernah iklan di TikTok gitu. Emang kalau saya bilang follower saya nggak nyampe yang nonton ya, nggak nyampe sampai ribuan, nggak nyampe, paling mentok 100 atau kadang-kadang banyak juga sih di bawah 100 gitu. Nah, itu juga nggak pakai iklan gitu. Terus caranya gimana sih? Ya tadi live, misalnya akan jualannya produk wanita ya misalnya. Ini yang live-nya ini cewek atau cowok gitu. Misalnya kalau udah pakai live ya. Nah ini live-nya itu cewek atau cowok. Nah tadi balik lagi bisa jadi dari si Kebetulan yang live hostnya istri ini saya Kang. juga apa ya? Tidak apa ya namanya itu? Dia jualan pakaian, kita jualan pakaian wanita, tapi saat dipakai itu enggak ya tadi balik kok enggak ganteng nih atau enggak cantik atau enggak elegan nih kayak siapa gitu. Nah, bisa jadi di situ. Nah, sebenarnya menurut saya itu sebenarnya enggak harus ngiklan, tinggal balikin aja dari konten yang kita bikin gitu. Nah, jadi kita bikin shop selling-nya itu di konten yang kita bikin. Contohnya saya punya teman dia jualan, dia buka clothing. Penjualannya sih sebenarnya biasa aja gitu. Tapi dia saat ada satu orang artis pakai produk dia, terus dia masukin ke apa namanya itu, ke postingan dia. Nah, membuat lab dia tambah banyak dan orang juga closing-nya juga tambah banyak. Jadi bisa jadi kayak tadi kan, shop selling dibikin sama artis ini nih gitu, dipakai sama artis ini gitu kan. Atau dibikin sama influencer ini nih gitu. Saat dipakai internet itu jadi kan orang jadi kepo, bagus juga nih dipakai sama si A atau bagus juga dipakai sama si B, belinya di mana nih gitu. Saat ada konten kita kan otomatis dia buka lab kita, tanya misalnya produknya harganya berapa, ininya berapa, cari belanjanya gimana. Bisa jadi closing dari situ gitu. Dan tidak harus menggunakan iklan sih ya menurut saya itu. Cuman kalau iklan juga sebelumnya saya dibilang iklan juga saya belum pernah pakai iklan TikTok. Sebenarnya kalau konsepnya sebenarnya hampir sama kayak Meta Ads ya. Cuman menurut saya itu dengan fitur live aja sebenarnya udah ngasih traffic lebih gitu dibandingkan dengan hampir sama. Menurut saya sih sebenarnya kayaknya hampir sama aja dengan kita ngiklan, dengan kita tidak mengiklan tapi kita live itu trafficnya juga dikasih lebih banyak gitu. Nah jadi tinggal aja balik aja misalnya kayak tadi Akang ya, bisa jadi nih ini menurut saya harga produknya coba dibikin ada produk yang di bawah itu gitu. Ngerti nggak sih? Ada produk penetrasi yang bisa rank-nya di bawah itu. Jadi misal nih saat dia tertarik, bisa jadi dia tertarik dengan produk kita gitu. Pas ditanya harganya, waduh kan kadang-kadang kalau menurut saya itu kan harga orang nggak mikir belanja itu rank-nya tuh di bawah 100.000 sih. Menurut saya coba ya. Karena kalau di atas 100.000 itu orang itu jadi mikir, oh agak mahal nih gitu. Apalagi produk kita belum punya brand kita itu belum terlalu misalnya baru bikin brand lah gitu, belum terkenal atau belum punya awareness-nya masih kurang gitu. Nah bisa jadi di situ, bisa jadi produk atau konten kita yang kita iklan itu tidak menggugah si kaum hawa ini tertarik dengan produk kita gitu. Paham nggak Kak Jen? Nah bisa jadi dari bukan iklan ya, jadi fokusnya di konten ya Kang ya. Bisa Fokusnya jadi di dari situ konten ya. gitu, karena bisa jadi kayak gini ya. Konten kita ini tidak menarik misalnya kurang menarik. Kita iklan itu sebenarnya ya nggak bakal berimpact apa-apa gitu. Sama kayak iklan di Meta juga seperti itu kan. Saat iklan kita tidak menarik, boro-boro closing, yang nonton view-nya aja 5 detik pertama aja nggak ada yang lihat gitu, atau yang ngarahin ke landing page-nya ini aja nggak ada yang lihat ya. Jadi kayak gitu. Jadi
iklan kita bisa jadi konten kita belum menarik atau iklan kita yang kita iklanin itu kurang menarik gitu. Jadi tidak menggugah orang untuk beralih ke tahap selanjutnya yang tadi misalnya follow akun TikTok kita atau misalnya like atau komen di konten kita atau bisa jadi ngarahin ke live kita seperti itu. Jadi bisa jadi kontennya ini bukan harga ya mungkin ya, kontennya ini kurang apa ya? Kurang menggugah nih buat cewek-cewek pengen beli baju kita gitu. Mungkin ya Kang ya. Gitu. Siap, Kang. Terima kasih ya, Kang. Ya, tipsnya. siap. Oke, yang lain? Boleh. Ini kayaknya tapinya udah banyak yang ini ya, jualan di TikTok kayaknya ya. Ya kayaknya Bang. Tapi banyak yang pemula juga kok. Tadi ada yang terlewat Pak ininya pertanyaan dari yang mana? Kak Iqbal tadi. Dibacain aja Kak Yuyu. Oke, katanya, saya bacakan ya Pak. Katanya aturan di banget ya Kang, dikit-dikit pelanggaran, terutama untuk trip, ada triknya nggak? Untuk trip ya tadi ya, banyak tadi itu pelanggaran itu, iya emang TikTok itu lebih galak, saya bilang tadi ya, TikTok itu lebih galak daripada Shopee gitu. Shopee itu jual baju second aja boleh, sedangkan di TikTok itu sebenarnya nggak boleh jualan baju second, karena kalau kita masukin produk kita, keterangannya bekas pakai itu nggak boleh gitu. Sedangkan kalau di Shopee sebenarnya bisa. Nah untuk ngakalinnya, untuk apalagi punya trip ya, untuk ngakalinnya kayak tadi gitu ya, pinter-pinter kitanya aja gitu. Ya tadi tinggal misalnya kalau kita jual baju brand, ya kita bilangin aja, plesetin aja brandnya, misalnya kayak dari Uniqlo, misalnya Uniqlo bilang aja dari Uni, atau misalnya dari Adindong, dari Centong, karena biasanya customer kita juga udah paham sih dengan istilah-istilah plesetan seperti itu gitu. Karena kalau kita apalagi kalau kita jual baju brand ya, janganin yang second ya, yang baru aja saya bilang tadi ya, baju baru aja kita jual baju Adidas original aja itu sebenarnya nggak boleh di TikTok itu. Karena hak eksklusifnya itu Adidas original itu boleh dijual itu sama Adidas officialnya sendiri gitu. Nah, apalagi kayak tadi juga kita ngebanding-bandingin nih produk kita jual jersey, kita bilang jersey kita kayak Adidas bagusnya, lembutnya, nah itu nggak boleh juga. Jadi sebenarnya itu. Ya baik. Nah, ini ada Kak Evi bentar ya. Kak Evi, ini berapa lagi pertanyaan nih Kak Yuyu? Udah semua sih. Udah, ini satu lagi ya. Ini ada Kak Evi bentar ya. Untuk produk itu di TikTok bisa di HP saja atau di notebook ya. Kalau saran saya sih buka di PC ya. Karena jelajah kita itu kalau ngupload produk, sebenarnya bisa ngupload produk, nambahin produk di handphone, cuman lebih, kalau saya sih kurang nyaman gitu, karena layarnya juga terbatas. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Atau udah Kak Yuyu nih? Kayaknya pertanyaannya udah habis dari teman-teman, tapi saya boleh mengajukan pertanyaan nggak? Boleh Kak Yuyu, boleh. Oke, kebetulan saya juga baru banget belum coba live juga. Nah, pertanyaan saya tuh cara menghadapi tantangan seperti penonton yang kurang interaktif atau kurang engagement selama sesi live, terutama di awal-awal ya buat kita yang pemula itu gimana Pak buat ininya? Ya ini tadi balik lagi ya, buat teman-teman pemula itu sebenarnya saya juga sama berat ya. Pertama-tama itu berat juga, yang nonton cuma satu, kadang satu itu cuma istri saya juga yang nonton gitu. Nah jadi balik lagi kitanya aja ya, kita minimal tadi ya saya bilang minimal kita live 90 menit satu kali sesi. Yang keduanya ya kita ngoceh dulu aja gitu, ngoceh dulu aja, karena ntar ujung-ujungnya saat kita ngoceh gitu, ntar ketemu nih saat kita ngebahas apa, saat kita ngapain, mereka lebih anteng sama lebih interaksi gitu. Karena kalau kita kadang-kadang ya tadi males sama, ya apalagi udah lihat ya, kalau misalnya kita terlalu trauma lihat angka 1 yang nonton ya, kita selektif aja tuh angka 1-nya. Kasih lakon itu. Jadi kita jangan lihat dulu follower kita ya, kita ngojalin aja selama, apalagi kalau akun baru ya, akun baru itu seminggu pertama bikin akun sama live itu biasanya agak berat gitu. Tapi kalau kita udah, apalagi kalau udah punya ada closing, nah kita bisa evaluasi nih dari
dari closing ini kita ngapain, apakah kita nah untungnya ya, ini untungnya live ini ya, untungnya live ini kita bisa bikin promo dadakan gitu. Kan kalau kita bikin landing page atau kita ngiklan kan kalau promonya itu kita harus rubah dulu landing page ya, ada butuh waktu untuk melakukan, tes pemasaran ya. Sedangkan kalau di TikTok itu bisa jadi kayak gitu. Jadi misal nih, kita jualan baju satu kurang menarik gitu ya. Nah, kita misalnya kalau kita jual diskon, revenue kita terlalu gede. Nah, kita bisa ngakalin sama jualannya bundling, misal ya, ini salah satu strategi juga. Harganya, harganya 15.000 satu produk kita. Berarti kalau beli 4, 45.000. Ya, misalnya, ya udah beli 3, misalnya 40.000 atau misalnya dibanding aja gitu. Gimana caranya? Kadang-kadang karena orang itu ngelihat harga coret, harga diskon itu lebih kepo gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang pertama mah ya muka tebel dulu aja, jangan liatin dulu berapa yang nonton gitu. Karena seminggu pertama itu pasti berat banget gitu. Beratnya itu ya yang nontonnya cuma 1 atau yang cuma 2, tapi biasanya udah makin lama kita ketahuan nih polanya orang tuh senangnya kayak gimana sih gitu. Atau misalnya pas kita review produk produk A berarti produk ini lebih menarik daripada produk yang lain. Berarti ntar kita bikin produk selanjutnya itu modelnya kayak produk A. Bisa jadi produk itu bagus karena misalnya kayak saya ya jualan baju misalnya. Baju yang polos sama yang salur itu lebih banyak yang nanya baju salur, berarti ntar produk kita yang selanjutnya itu minimal coba ntar produk-produk kita itu salur-salur banyaknya dibandingkan yang polos-polos kayak gitu. Gitu Kak Yuyu. Berarti harus konsisten ya Pak? Ya betul, harus konsisten dulu. Nah, ini juga berat. Saya juga sebenarnya bukan host pertama doang ya, host yang baru pertama juga. Host yang udah lama-lama juga kadang-kadang berat gitu ya. Karena buka TikTok ini sama kayak kita buka toko gitu. Atau live streaming ini ya, entah di TikTok ataupun di Shopee itu sama kayak kita buka toko gitu. Misalnya kalau kita live-nya udah dari jam pagi, misalnya dari jam 10 sampai jam 12, nah usahakan jam segitu itu kita aktif terus gitu. Jangan diloncat-loncat gitu, jangan loncat. Misalnya jam 10 kita live, besoknya jam 1, besoknya jam malam, besoknya siang. Nah kadang-kadang jadi orang juga, oh kok nggak, dia ada orangnya tertarik, besok mau beli nah, nungguin dia live, ternyata kita nggak live. Jadi sama kayak buka toko, ternyata orang tertarik, toko kita tutup. Seperti kayak gitu. Nah ini ada juga konsisten berapa lama kan sampai dapat traffic stabil. Kalau dari akun baru ya, itu sebenarnya ya seminggu pertama itu kita bakalan evaluasi dulu sih apa yang harus kita tambahin, apa yang kita kurangin gitu. Jadi seminggu pertama ini atau sebulan pertama lah ya, sebulan pertama itu evaluasi dulu sih apa yang harus kita tambahin. Bisa jadi ini faktornya banyak ya, Bisa jadi hostnya udah dangdan nih, produknya udah bagus, ternyata lampunya kurang terang gitu. Bisa jadi juga koneksi internetnya yang kurang stabil, makanya buat saat teman-teman saat live itu usahain bisa ada HP tambahan ya buat ngelihatnya apa sih yang kurang gitu. Jangan-jangan nggak kayak tadi saya live kan, kayak saya tadi ngoceh gitu, ternyata mic-nya nggak nyala gitu. Karena ada beberapa faktor teknis juga yang bisa berpengaruh ke situ juga gitu. Jadi buat stabilnya apa ya? Pokoknya seminggu sama 1 bulan pertama itu kita tes dulu aja gitu. Jangan dulu ya kayak tadi ya. Misalnya yang nontonnya dikit atau yang nonton dikit, apakah tadi balik lagi apakah konten kita yang pendukung, karena tadi ya saat orang follow akun TikTok kita, otomatis dia akan diarahkan ke konten-konten kita selanjutnya gitu. Nah, apabila shop selling kita bagus di konten, biasanya dia bakal bisa arahin ke ke live kita, bisa jadi closing dari situ. Jadi bisa jadi juga konten-konten kita juga kurang menarik gitu. Cuman kalau kita live ya, contohnya saya jualan trip. Saya paling males, saya agak ada kekurangan saya itu males bikin konten gitu. Tapi kalau kita live sebenarnya kita punya punya tambahan atau punya kayak dari kalau kita live gitu, TikTok itu bakal ngasih traffic ke kita gitu. Jadi walaupun konten kita belum banyak juga, minimal ntar live kita itu pas scroll ada yang live kita gitu. Jadi nggak konten kita yang naik tapi live kita yang naik gitu. Jadi bedanya gitu ya. Jadi kalau kita live kan kadang-kadang mungkin teman-teman pernah lihat ya, kita buka scroll ada yang live.
suka scroll-scroll, ada yang live. Jadi live itu ada privilege lebihnya dari TikTok itu, kalau kita menggunakan fitur live ini. Tuh. Oke, ada yang dipahamin? Paham, Pak. Hmm. Masya Allah. Oke, gitu ya. Nah, satu tadi ya, balik lagi ya, mungkin ini titik buat teman-teman. Nah, kenapa buat teman-teman nih, mungkin yang belanja, menurut saya ya, nih yang jualan, yang udah mulai jualan di Shopee, udah fitur live, coba deh manfaatin fitur live TikTok ini. Karena tadi saya bilang, TikTok ini sama marketplace ya, terutama Shopee atau yang lain pun, TikTok itu ibaratnya, kita live di TikTok itu, kita jualan di pasar malam. Jadi kita ngejaring orang-orang yang lagi hiburan, untuk belanja gitu. Atau contoh kayak kita lagi nonton apa ya, nonton TV shopping tengah malam kan kita lagi nonton sinetron, tiba-tiba ada yang jualan gitu. Kayak iklan kayak gitu. Nah, sedangkan kalau di Shopee itu seperti ibaratnya kita jualan di supermarket atau jualan di mall gitu. Bukan di mall, jualan di pasar gitu. Di mana orang yang datangnya ini biasanya itu udah punya mindset, apa namanya itu ya, udah punya tujuan gitu, dia buka Shopee itu pengen beli apa gitu, misalnya dia buka Shopee pengen beli HP. Tapi kalau di TikTok ini kadang-kadang lebih bagusnya itu buat branding atau buat mengenali produk kita ya, karena orang yang datang itu kadang-kadang random gitu. Orang yang lagi ngapain, ada yang lihat, bisa jadi tertarik sama produk kita gitu. Jadi lebih enak itu seperti itu dibandingkan dengan marketplace lainnya. Oke, ada lagi Kak Yuyu? Sudah ini sih, udah cukup juga, waktunya juga udah lewat. Masya Allah, tidak terasa 1 jam bersama Bapak. Baik, mungkin itu aja sih, Bapak. Baik, teman-teman, terima kasih untuk waktunya, kesempatannya sudah ikut webinar ini, terkhusus kepada Bapak Roni Haryadi yang sudah membagikan ilmunya, insight-nya Masya Allah luar biasa sekali. Jadi buat teman-teman, jika ingin ada lagi yang ingin ditanyakan, bisa ya Pak ya, ngontak Bapaknya di nomor WA ini atau emailnya? Buat teman-teman sih sebenarnya kan di TDA ini ada yang namanya klub TDA digital ya. Nah, buat teman-teman di TDA digital, mungkin buat teman-teman yang belum masuk ke grupnya bisa buka paspor TDA, ntar cari aja TDA di sana. Nah, jadi ntar sambil kita ngobrol-ngobrol, ya biar enaknya kan kalau di grup itu saat ada yang nanya, yang lain juga bisa baca ya. Jadi ada pertanyaan orang lain juga bisa kejawab gitu. Jadi insya Allah sih mudah-mudahan di grup itu biasanya sih saya insya Allah aktif di sana gitu. Ada yang tanya-tanya kan saya jawab, baik itu seputar TikTok atau digital marketing lainnya gitu. Sip. Terima kasih Pak. Oke. Oke, baik teman-teman, mungkin cukup untuk malam ini. Semoga ilmunya bermanfaat, berkah, dan bisa mendatangkan hasil yang terbaik dan panen cuan. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Roni. Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan berkah selalu rezeki. Amin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman sudah bisa dari room. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.